Jiwa bayar jiwa pada buku Keadilan Sosial dalam Islam, pengarang Hamka, halaman 47 sampai dengan halaman 48. Jiwa bayar jiwa, hukum qisas yaitu jiwa bajar jiwa perlulah pada pemerintahan yang teratur. Dan Islam dengan sangat mempertahankan hormatan hidup dan nilai harga nyawa. Tatkala Nabi Muhammad SAW telah melakukan penalukannya atas negeri Mekah, maka segala kesalahan yang timbul dan pertentangan selama ini baik kepada dirinya sendiri atau terhadap kepada penyiaran Islam dengan terang-terang diberinya maaf di hadapan orang ramai. Kesan dan dendam haruslah dihabisi. Perjuangan terjadi selama ini adalah karena berlainan keyakinan kaum Quraisy melawannya adalah karena mempertahankan keyakinan. Sekarang mereka telah kalah dan Islam telah menang. Segala pertentangan lantaran keyakinan itu dihabisi. Beliau maafkan dan beliau maafkan juga pertumpahan darah dalam perang. Pamannya sendiri Hamzah mati terbunuh dalam peperangan Uhud dan budak Habsyi yang bernama Wahsy yang membunuh Hamzah dalam perang itu tidak dituntutnya mati. Tetapi satu perkara tidaklah sanggup beliau memaafkan, yaitu hutang jiwa, hutang darah karena pembunuhan di luar perang, yang mula-mula sekali akan ditanya Tuhan di hari kiamat esok ialah perkara darah. Hadis. Sebab itu jika terjadi pembunuhan, kehakiman Islam harus menyelesaikan perkara itu setelah terang seterang-terangnya, maka hakim menjadi wakil daripada wali yang mati menuntutkan belanya, si pembunuh mesti dibunuh pula. Kecuali kalau keluarga si mati minta ganti kerugian saja. Maka ganti kerugian itu pun dikimat. Sebab itu jika terjadi pembunuhan, kehakiman Islam harus menyelesaikan perkara itu setelah terang seterang-terangnya, maka hakim menjadi wakil daripada wali yang mati menuntutkan belanya, si pembunuh mesti dibunuh pula. Kecuali kalau keluarga si mati minta ganti kerugian saja. Maka ganti kerugian itu pun dikimat. Hutang hidung pun harus dibayar hidung. Dipukul hidung orang hingga copot, maka hidung yang memukul itu pun harus dicopotkan pula. Yang menarik hati dalam peraturan Islam tentang qisas ini yaitu adanya diat, yaitu denda ganti nyawa. Maka dapatlah hakim menyelidik sebab-sebab terjadi pembunuhan dan dapat pula melapangkan bagi perdamaian kedua pihak supaya dendam, kesumat jangan terjadi di antara kedua belah pihak sampai turun-temurun. Demikian juga terhadap anak kecil yang belum dewasa membunuh orang besar. Sehingga pada pendapat hakim, belumlah patut dibayarnya dengan jiwanya. Maka waktu itu bolehlah diat. Dan membunuh dengan tidak sengaja didenda dengan memerdekakan budak, sebab zaman sekarang budak tak ada lagi. Hakim boleh memakai ijtihadnya apa yang akan gantinya. Sebab hikmat mengganti dengan memerdekakan budak adalah mengembalikan kemerdekaan seorang sesama manusia yang telah kurang nilai hidupnya lantaran diperbudak. Kemerdekaan seorang budak adalah menambah jumlah orang merdeka. Apatah salahnya misalnya jika hakim menghukum orang yang membunuh dengan tidak sengaja itu supaya dia menjamin sekolah anak orang yang terbunuh itu sejak kecilnya sampai tamatnya, sampai dia sanggup hidup sendiri. Sejak sekolah rendah sampai menengah dan sampai sekolah tinggi. Yang lebih menarik hati pula dalam perkara bayaran jiwa ini sudah ditentukan dalam hukum Islam, tidak berbeda di antara warga negara yang Islam dengan yang tidak Islam. Jika seorang Nasrani dibunuh dengan sengaja oleh seorang Muslim dan pemerintahan ialah pemerintahan Islam, maka pemerintahan itu wajib juga melakukan qisas sebagai di antara sesama Muslim. Setelah menilik segala peraturan hukum ini, cobalah Tuan renungkan. Bagaimana seorang Muslim akan dapat memikirkan memisahkan agama dengan negara? Mendirikan negara wajib. Begitu menurut hukum Islam supaya melindungi jiwa umat, membela darahnya, menjaga keamanannya, menghukum yang bersalah, mengatur masyarakatnya.